Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-7 dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang faktor pencahayaan alami siang hari. Faktor pencahayaan alami siang hari atau FPASH dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara iluminansi yang diterima pada satu titik ukur P yang ada dalam satu ruang akibat pencahayaan alami siang hari dibagi dengan iluminansi yang diterima pada titik yang sama apabila titik tersebut tidak ditutupi oleh bangunan atau ruang apapun. Jadi langsung menerima cahaya alami siang hari seutuhnya dari kubah langit. FPASH dapat dianggap terdiri dari 3 komponen, yaitu faktor langit, faktor refleksi luar atau FRL, dan faktor refleksi dalam atau FRD. Sedemikian sehingga jumlah dari ketiganya adalah sama dengan nilai FPASH itu sendiri. Sebagaimana kita amati pada gambar berikut, faktor langit adalah proporsi dari faktor pencahayaan alami siang hari yang datang dari langit secara langsung, artinya tidak terhalangi oleh permukaan lain. FRL atau faktor refleksi luar adalah komponen cahaya alami yang datang akibat pantulan dari permukaan luar bangunan, serta FRD adalah komponen yang datang akibat pantulan dari permukaan dalam ruang. Perlu diperhatikan bahwa konsep FPASH hanya dapat digunakan di bawah langit berawan standar CIE yang apabila menggunakan data pengukuran, maka data pengukurannya antara iluminansi di dalam ruang dan di luar ruang harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Nilai FPASH rata-rata dalam satu ruang dapat diaproksimasi secara empiris sebagai berikut. Untuk nilai rata-rata seluruh titik dalam ruang, nilainya dapat dinyatakan dengan persamaan demikian, yang bergantung dari nilai transmitansi kaca, luas lubang cahaya, luas seluruh permukaan dalam ruang, reflektansi rata-rata dari permukaan dalam ruang, serta sudut penghalang θ dalam satuan derajat yang diilustrasikan sebagai berikut, bergantung dari ketinggian penghalang di luar ruang, serta titik tengah dari jendela yang ditarik garis terhadap kusen atas bagian luar dari jendela. Inilah konfigurasi dari sudut θ yang nilainya dimasukkan dalam satuan derajat pada persamaan berikut untuk menentukan FPASH rata-rata di dalam ruang. Untuk model langit seragam yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dapat ditentukan besarnya faktor langit atau FL pada sembarang titik ukur yang ada di dalam ruang dengan persamaan sebagai berikut, yang bergantung dari konfigurasi antara lubang cahaya dengan titik ukur yang bersangkutan. Akan tetapi perlu kita perhatikan di sini bahwa lubang cahaya yang dimaksud di sini adalah lubang cahaya efektif, artinya lubang cahaya yang betul-betul hanya menyampaikan cahaya alami siang hari langsung tanpa terhalang oleh permukaan apapun, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam bangunan. Artinya kalau terdapat misalnya ada permukaan luar bangunan, maka itu harus dihilangkan dari perhitungan faktor langit. Kemudian kalau ada misalkan kusen di sebelah dalam, juga harus dihilangkan dari perhitungan faktor langit, sehingga besarnya lubang cahaya efektif di sini pada umumnya adalah lebih kecil dari besarnya lubang cahaya atau jendela asli yang terpasang dalam ruang, karena dikurangi dengan permukaan-permukaan lain yang bukan bagian dari langit yang terlihat. Kemudian, agar persamaan ini dapat berlaku, maka posisi dari titik ukur U yang digambarkan di sini apabila diproyeksikan pada bidang fasad di mana lubang cahaya itu berada, maka proyeksinya harus tepat berhimpit dengan salah satu pojok dari lubang cahaya efektif. Misalnya di sini titik U diproyeksikan menjadi A.
di mana A adalah bagian dari lubang cahaya efektif ABCD. Apabila itu terpenuhi, maka kita dapat menggunakan persamaan ini dengan mengetahui nilai L atau lebar lubang cahaya efektif, H atau tinggi lubang cahaya efektif, serta D atau jarak titik ukur ke lubang cahaya. Untuk model langit seragam, nilai FL dapat kita hitung atau kita perkirakan untuk berbagai nilai L per D dan H per D sesuai dengan persamaan ini, yang nilainya dicantumkan pada tabel 4 dalam SNI 032396/2001. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa angka yang secara estimasi tidak begitu tepat atau terjadi sedikit kesalahan, sehingga lebih disarankan untuk tetap menggunakan persamaan ini saja untuk menentukan nilai FL pada kasus langit seragam secara lebih akurat. Adapun untuk model langit berawan standar CIE yang diusulkan oleh Moon dan Spencer, maka persamaan dari faktor langit tidak sama dengan persamaan faktor langit pada halaman sebelumnya. Pada model langit berawan standar CIE, maka persamaannya menjadi sedikit lebih kompleks dengan melibatkan faktor tidak hanya sudut beta, tapi juga sudut beta aksen dan sudut gamma sesuai dengan konfigurasi yang ada di sini. Nilai-nilai ini tidak lagi tercantum di dalam SNI 2001, sehingga untuk menentukannya kita perlu menghitung sendiri dengan menggunakan persamaan ini untuk kasus langit berawan standar CIE yang notabene lebih banyak ditemui dalam praktik. Sekali lagi perlu diperhatikan di sini bahwa persamaan ini juga hanya berlaku apabila titik U berada pada bidang horizontal, artinya menghadap ke atas, kemudian ABCD vertikal, artinya bukaan vertikal seperti jendela, dan ABCD adalah lubang cahaya yang efektif, artinya tidak mengandung permukaan selain dari langit itu sendiri yang dapat terlihat dari titik U. Serta proyeksi U adalah salah satu pojok atau berhimpit dengan salah satu pojok dari ABCD. Dalam hal ini U diproyeksikan berhimpit dengan A. Barulah persamaan ini dapat kita gunakan. Apabila proyeksi dari titik ukur U ternyata tidak tepat berada pada salah satu pojok dari ABCD, maka perlu kita lakukan superposisi geometri sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan bab tentang perpindahan fluks. Sebagai contoh, misalkan diketahui suatu lubang cahaya efektif ABCD berwarna biru sebagai berikut, kita diminta menentukan faktor langit pada titik U dengan asumsi kondisinya adalah langit seragam. Perhatikan bahwa titik U apabila diproyeksikan pada bidang di mana ABCD terletak, maka proyeksinya adalah E, di mana E bukan bagian dari ABCD. Untuk itu kita memerlukan sejumlah bidang bantu yang melewati titik E sebagai titik proyeksi dari U untuk menyatakan kontribusi dari ABCD. Dalam hal itu, kita dapat melihat bidang ABCD ini sebagai terdiri dari 4 bidang yang dapat ditambah dan dikurangi, yaitu yang pertama adalah bidang EGCH, jadi yang besar ini, dengan H per D sama dengan 1,5 dan L per D sama dengan 1,5. Kemudian EGCH ini perlu dikurangi dengan bidang EFDH, jadi yang ada di sini, dengan H per D dan L per D dapat kita hitung, sehingga menyisakan bidang FGCD. Kemudian kita perlu menambahkan lagi bidang FGCD dengan bidang EFAI, lagi-lagi melibatkan titik E, di mana EFAI tersebut memiliki H per D dan L per D sama dengan setengah berdasarkan konfigurasi ini, sehingga sekarang bentuknya menjadi letter L yang ada seperti ini. Kemudian terakhir kita mengurangi dengan bidang EGBI,
Jadi persegi yang ada di bawah ini kita hilangkan dengan H per D dan L per D yang telah kita dapat hitung, sehingga sisanya adalah hanya bidang A, B, C, D saja. Nah, untuk masing-masing bidang tersebut atau bidang bantu tersebut dapat kita hitung nilai FL-nya sesuai dengan persamaan pada halaman 4 atau tabel 4 pada SNI. Kemudian kita tambah dan kurangi sesuai dengan tanda yang ada di sini. Nilai dari FL masing-masing lubang. Sehingga FL atau faktor langit pada titik U akibat ABCD saja itu adalah FL dari EGCH dikurangi FL dari EFDH ditambah FL dari EFAI dikurangi dengan FL dari EGBI sesuai dengan yang telah kita bahas tadi, sehingga dapatkan total faktor langit pada ABCD akibat pada titik U akibat lubang cahaya efektif ABCD adalah sebesar 3,52%. Perlu diketahui sekali lagi bahwa ini hanya berlaku jika menggunakan langit seragam yang ada pada SNI 2001. Apabila kita ingin menggunakan langit berawan standar CIE, maka tabel ini tidak lagi berlaku dan persamaan yang digunakan adalah harus persamaan yang telah kita bahas pada halaman 5 sebelumnya.